Pandemi virus corona yang sedang melanda Indonesia memang dapat menimbulkan rasa takut dan kecemasan di antara kita semua. Namun, rasa takut dan cemas berlebih dapat memicu kepanikan yang justru membuat keadaan semakin memburuk. Wah, kopi hikmah lagi enak. Mantap ya, Pak ya. Luar biasa. Wah, biasa di luar. Wah, sip, Bah, tak minum dulu, Bah. Ngene, mereguk kopi dengan hati penuh cinta, seperti serasa mengecup bibir kekasih. Wah, cocok, Pak. Mengingat masa lalu. Zaman aku masih nom-noman. Dulu sama Mbak Nur juga gitu. Mereguk apa tadi, Pak? Secangkir kopi. Secangkir kopi. Wah, kuwi ana meneh, mereguk kopi dengan hati penuh cinta, kemabukan jiwanya melebihi minum anggur. Pinter tenan. Abah tak akan pinter tenan. Iya, piye. Ini ngemeng-ngemeng sekarang temanya menyangkut pandemi Covid. Hikmahnya di balik itu ya. Di balik itu. Virus corona atau COVID-19 telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO sejak tahun 2020 yang lalu. Termasuk diantaranya adalah di negara kita Indonesia. Pak, nyuwun sewu mohon untuk masker. Oh iya. Ya, makasih ya, Pak. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per tanggal 23 Juni 2021, sebanyak 2.033.421 masyarakat di Indonesia terpapar positif virus COVID-19 dan sudah menelan korban jiwa sebanyak 55.594 orang. Karena lonjakan penambahan pasien positif ini, setiap saat ambulan mondar-mandir di jalanan, membawa dan merawat pasien. Tak terkecuali mobil jenazah yang juga membawa korban meninggal. Ketersediaan ruang perawatan di rumah sakit sudah penuh. Banyak pasien yang tidak bisa ditampung. Pemerintah membangun gedung baru untuk merawat pasien COVID-19. Dokter dan tenaga medis kewalahan karena keterbatasan jumlah. Banyak pula dari mereka yang ikut menjadi korban. Sungguh, banyak masyarakat yang sudah menjadi korban. Pemerintah berusaha keras untuk menangani pandemi ini dan merawat pasien yang terpapar positif. Abah gini, Pak. Sekarang kan orang pada ketakutan soal Covid. Iya. Gitu, Pak. Terus kita wong kene wis ket mbiyen kuwi kok ana guyonan kopat kapit. kopat kapit ya. Akhirnya kenyataan, Pak ya. Menurut sampean gimana, Pak? Tentang dibalik pandemi ini, Pak. Orang pada ketakutan. Pada takut kan aku mati terus gimana? Aku bingung dalam keadaan masih kayak gini. Ya, soal itu ya. Yeah. Menyangkut apa takut mati ya. Itu boleh. Menurut Islam tuh siji nak rumangsa dosane akeh to, Trik. Iya. Nomor loro nak ngamale kurang. Lah itu takut mati boleh. Ini nak takut mati hanya karena tidak mau ketemu dengan ilahi Rabbi Gusti Allah, itu rugi tuh, rugi. Kudu kendel dadi nak ngono. Kendel mati, Bah. Iya, neng dengan cara berani hidup. Iya. Maksudnya gimana, Pak? Lah ya aja mung kendel berani mati, tapi dengan cara takut mati seperti itu, maka dunia yang sebagai ladang akhirat ini kita upayakan untuk dikerjakan dengan bagus. Itu
ekspresi dari ketakutan yang dipantulkan melalui dunia sebagai ladang akhirat. Wah, mula trik urip kuwi kan nyokro manggilingan. Wah, Nyokro manggilingan ki kaya roda berputar. basa dhuwur iki. Ya kan? Heeh. Siji aja gumun, aja putekan, aja mutungan, aja minggatan, aja ngendatan. Aduh, lagi yang terakhir. Nah, kenapa? Ini turban saya ini bawah lingkaran mengerucut. Iya. Ini artinya urip itu nyokro manggilingan, putarannya itu nenggor apa? Pas suka ya naikkan syukur alhamdulillah. Nah, lah nak pas duka ya dinaikkan ucapannya sabar inna. Innalillahi rajiun. Lah terus ono meneh senggaane nyebar godhong teloro. Wah, iki angger muni ae ya trik. Asal jeplak bae ya. Nyebar godhong koro, sabar Sak wentara. lah sawantara kok terus iki ra mandeg-mandeg Covid. Iya, Bah. Iya. Udah 2 tahun lho, Bah. Lah ya kuwi sawantara ki engko nak terus menerus ya kudu kuat. Sawantara ki jebul ngenteni sedelok innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hidup itu selayang pandang seperti matahari. Ini kalau nanti tenggelam, apa yang disebut pesona hilang. Coba teman-teman. Inilah yang saya katakan di balik Covid ini hikmahnya apa? Hidup nyokro manggilingan. Nanti ada saatnya usai dan kembali normal. Seperti sedia kala. Iya, amin amin ya. Seperti antara apa? Iya. Manis dan pahit. Kehadiran pandemi ini membuat resah dan ketakutan masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Banyak dari mereka yang memilih diam di rumah, menghindari segala kegiatan di luar rumah. Sebagai dampaknya, banyak pasar yang lesu, sepi pembeli. Hal ini menyebabkan perputaran ekonomi menjadi tersendat. Terjadi pula di sektor wisata kuliner, transportasi, jasa, dan juga sektor lainnya. Proses pendidikan diubah menjadi sistem pembelajaran online. Anak-anak belajar melalui media daring. Kemajuan teknologi memungkinkan siswa untuk belajar sepenuhnya secara online, sambil tetap bersosialisasi secara virtual dan berpartisipasi dalam diskusi. Tak terkecuali aktivitas ibadah tetap harus jalan dengan menjaga jarak dan memakai masker. Pandemi ini berlangsung hampir 2 tahun dan entah sampai kapan. Kita harus yakin bahwa kehidupan harus jalan terus dan pandemi pasti akan berlalu. Sujud syukur dan memohon petunjuknya untuk selalu kuat menjalani kehidupan ini. Sekarang orang pada resah, galau, perekonomian, tempat wisata, kuliner, pendidikan, kesehatan, semua ambruk tembang kabeh. Nah, Mana orang yang pada stres? tapi hidup kan tak boleh berhenti. Iya, harus semangat. Lah, teknisnya adalah sejauh mana kita ruangkan Nggih. yang tidak boleh mandek itu Nggih. untuk kita kerjakan terus-menerus. Nggih. Untuk sambil apa menanti bergesernya musim Nggih, Pak. dalam lingkaran cokro manggilingan. Cokro apa? Manggilingan. Manggilingan. Iya. Roda berputar. Roda berputar. Itu ayatnya apa? Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Akan kami pergilirkan manusia itu Nggih, dalam nggih. kehidupan ini. Coba. Ini sing wong Jawa menyebut ojo kagetan, ojo gumunan, ojo putekan, ojo mutungan, ojo ngendatan, ojo apa mau minggatan. Nah, Oh ya, aku dulu minggatan, Bah. Dulu Nanti. teman minggatan. Minggat kayak rumah tetangga. Nah, itu minum lagi, hikmahnya. Bah. Iya. Jadi kita tidak boleh mengeluh, Iya. kita tidak boleh, tapi cemas boleh. Cemas boleh, Bro? Boleh, tapi harus ada yang sebelah. Itu artinya harapan. Ini khauf, ini roja. Iya. Roja dan khauf Khauf. itu dua sayap bagai burung. Jiwamu terbang dalam melintasi ruang dan waktu. Luar biasa, Bah, ya Allah. Wah, bener-bener, Bah. Ini toh. Iya, aduh. Waduh, ambune seger. Parfum kasturi.
sangat senang sekali Pak bener ketemu panjenengan, kenal panjenengan tuh sangat luar biasa. Lah gini, ketenangannya itu bukan karena tanpa masalah. Ketenangannya adalah cerdas menyiasati masalah. Lah masalah tuh nak dilacak Masya Allah. Masya Allah ini bahasa Arab. Apa jari Gusti Allah. Kalau memang goresannya seperti ini, maka kita harus menyerah dengan cara ikhtiar itu tadi. Tak boleh mandek. Maka pahit dan manis diaduk terus. Biar rata. Kopi hikmah. Oh iya benar banget. Itu hikmah yang bisa kita bendarkan kemana-mana. Sehingga kalau kita melihat apapun persoalan, itu masalah, Masya Allah, apa jari Gusti Allah, hidup terus bergerak, terus mengalir. Kayak kali. Iya, nanti muaranya ke samudra. Iya. Kalau Wong Jawa nak muni selesai, laut. Terus jawabannya gimana? Ayo, selesai itu laut. Yang ditunjuk laut. Laut, ayo udah melaut. Laut itu masih istirahat. Selesai. Dan itulah menanggapi di balik COVID-19. Jadi kita tidak boleh kaget, tidak boleh gumun. Itu sudah ada putaran sejak dulu ada, sejak Rasulullah ada. Cara menyikapi seperti ini. Jadi orang tidak boleh geger. Sekarang aja karena mungkin faktor media sosial atau gimana Pak ya. Nah itulah efeknya. Jadi orang pada ketakutan ya, terinformasi melalui media dan itu seolah-olah sebagai move yang membebani, menekan. Jadi imunnya jadi iman-iman Pak ya. Nah seperti itu. Wabah COVID-19 telah menciptakan gelombang pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Ratusan pekerja PT Garam Persero Kalianget, Madura, Jawa Timur pada Minggu kemarin menemui manajer mereka. Bagi pekerja sektor informal, kehidupan menjadi semakin sulit ketika masa pembatasan sosial skala besar diberlakukan oleh pemerintah. Kondisi resah seperti ini akan menjadi semakin mencekam bila kita atau keluarga kita ikut terpapar positif COVID-19, bahkan sampai menjadi korban. Sungguh suatu keadaan yang berat. Menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun kita berada, juga ikut vaksinasi adalah salah satu peran kita mengurangi laju pandemi. Ya, ini proses vaksinasi yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah terhadap teman-teman jurnalis dan petugas pelayan publik lainnya. Kita sedang tidak baik-baik saja. Penambahan kasus corona semakin menggila, tetapi harapan selalu ada di tengah duka. Kita harus hidup, kita harus bergerak, dan kita harus bangkit bersama. Bagus ini makin turun dan makin optimis karena vaksinnya kan mulai jalan ya. Dan hari ini kita genjot terus, ini 1 juta lebih kita lakukan. Akhir bulan kita coba di Solo di pedagang pasar, mudah-mudahan bisa cepat. Dan baguslah ini turun terus. Luar biasa. Bah, piye? Ngemeng-ngemeng ini Mbah. Masalah Covid tadi, Bang. Jadi sekarang banyak orang PHK. Banyak orang ngeluh. Nggak ada bantuan apapun. Bahkan ya ono sing dadi kecemburuan sosial. Iya, Bang. Yang paling ngeres Bang nonggon semuanya tuh isi dompet itu paling nangis, Bang. Orang terima air matamu ya? Iya, mataku sama itu dompet itu juga cedrup. Piye sebabnya piye? Terus gini, Bang. Kalau terjadi pada keluarga kita, Bang, nggak ada bantuan apapun, terus tiba-tiba Pak Bedundu ada yang meninggal, terus gimana cara menyikapinya, Bang? Nah, mensikapinya, Bang. Ya. Gue menengok aja nangisan dulu. Aku kok kena sapa? Teman-teman, trik ngene. Nak ana wong kemarin itu seolah-olah dia cerdas akan mengubah dunia dengan obsesi-obsesi. Tapi karena putaran dunia tadi, maka orang harus bijak dari cerdas naik ke bijak. Caranya bagaimana? Bisa mengubah dirinya sendiri. Lu kok mengubah dirinya sendiri? Bisa
bijak dalam kaitan terus apa yang bisa kita kerjakan sekarang. Tidak boleh terprovokasi oleh keadaan yang Keadaan, ada. bener, Pak. Itu Bener, namanya Pak. bijak. Bijak Pak, bener Pak. Kalau penjualan mungkin tidak bisa melalui ini, melalui ini. Kalau ini, lah aku dewe kiai ya ordernya hilang ya. Lah ya padha Pak. Sama no. Wah, aku jatahe kamu ora Nixon. Wah, mayu sana ke Gunung Waran, narik lagi ke Gunung Tremoyo, sekarang belas tumbang. Lah kuwi mau kowe dompetmu nangi iki aku ora Lah, itu. kanker. Kantong kering. Lah padha wae, Pak. Lah Aku seperti udah lama. itu cara menyikapi Ya. dalam keadaan yang seperti ini di balik COVID-19. Nah, Abah. Pak Nyus. Sekarang kesimpulannya dari hikmah di balik pandemi atau COVID-19 Nah, itu Monggo. gini trik ya. Namanya ya nikmat sama musibah itu silih berganti. Sebagaimana dalam secangkir kopi ada manis, ada pahit. Ya. Itu sejak Nabi Adam sampai Adam Malik sampai Lek Kasdam saiki. Aduh, iki Adam Malik sama Lek Kasdam. Itu bapak saya. Aduh. Pak Kasdam Roji. Itu bapak saya. I'm sorry ya. Enggak apa-apa. Masuk TV. Nah, setelah itu Allah menyatakan la mubaddila li kalimati. Tidak ada yang berubah dalam kalimah Allah sejak Nabi Adam sampai Adam Malik sampai sama wong Kasdam. Dan yang dicari adalah intinya bahwa ketika kemarin orang itu seolah-olah cerdas sekali, Iya. obsesinya mengubah dunia, ternyata ada putaran. Putaran tadi, Bang. Watil kal ayamu nudawiluha bainanas, dan itu orang harus naik dari cerdas ke bijak, yakni mengubah dirinya sendiri untuk beradaptasi terhadap keadaan. Misalnya COVID-19 dengan prokes yang ada, kegiatan tetap jalan. Semuanya lini ekonomi tetap jalan dan Indonesia nanti akan menjadi mercusuar dunia dalam kaitan sama-sama menerima persoalan tapi bisa dilampaui sebagaimana melampaui duri ketemu wangi mawar, melampaui gelombang ketemu mutiara di kedalamannya, melampaui nafsu kita sendiri ketemu Tuhan bermahkota di hati. Secangkir kopi hikmah.